Pernah gak sih kamu harus membuat keputusan penting, tapi malah merasa panik? Misalnya, saat kamu berdiri di persimpangan pilihan karir, semua terasa rumit dan membuat kepala semakin berputar. Momen seperti itu bikin kita sering ngerasa bingung antara mau ambil risiko atau melanjutkan rutinitas yang sudah ada. Kenapa sih mesti panik saat harus memilih? Bukankah itu bagian dari tumbuh dan belajar? Sebelum kita nyemplung ke pembahasan, penting untuk tahu bahwa perasaan panik ini wajar. Banyak dari kita yang mengalami hal serupa, bahkan di situasi yang tampaknya sepele. Mari kita mulai dari bagaimana kita bisa memahami sumber dari ketakutan saat memilih dan merangkai langkah-langkah untuk menghadapi situasi ini lebih tenang di chapter pertama. Chapter 1, Memahami Penyebab Kepanikan. Ketika harus membuat pilihan, seringkali kita terjebak dalam perasaan panik. Kenapa bisa begitu? Banyak dari kita merasa tertekan karena adanya ekspektasi bahwa setiap keputusan yang dibuat harus sempurna. Misalnya, saat seorang mahasiswa harus memilih jurusan, ia tidak hanya khawatir tentang masa depannya, tetapi juga tentang penilaian orang-orang di sekitarnya. Rasa takut ini muncul dari anggapan bahwa pilihan yang salah akan mengubah hidupnya selamanya. Padahal, setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Banyak orang merasa stuck dan memikirkan semua kemungkinan buruk yang bisa terjadi, sehingga malah mengabaikan potensi positif yang mungkin muncul dari pilihan tersebut. Namun, jika kita mau mengambil langkah mundur sejenak dan mempertimbangkan faktor-faktor lain, kita bisa mulai menemukan ketenangan dalam proses pemilihan itu sendiri. Terlihat jelas bahwa kita sering mengulangi siklus tersebut, bukan hanya dalam memilih jurusan, tetapi juga saat memutuskan untuk ganti pekerjaan atau membuat perubahan lainnya. Ketika kita menyadari bahwa keputusan bukanlah sebuah kutukan yang memaksa kita pada jalan buntu, kita bisa memperlambat langkah dan mengeksplorasi pilihan dari sudut pandang baru. Chapter 2, Ketakutan dan Harapan. Selain rasa panik, kita juga sering dibebani oleh rasa takut yang tidak terdefinisi. Takut salah langkah, takut mengecewakan orang lain, dan yang terpenting, takut mengecewakan diri sendiri. Pendekatan ini membawa kita pada pola pikir yang keliru. Misalnya, kita membayangkan skenario terburuk tanpa memperhitungkan bahwa setiap pilihan bisa membawa peluang berbeda. Sebaiknya kita belajar untuk memisahkan antara rasa takut dan harapan. Mengganti pemikiran negatif dengan harapan bisa memudahkan kita melihat celah di antara ketakutan yang ada. Jadi, setiap kali kamu meragukan pilihanmu, ingatlah, keputusan yang baik bukan hanya yang berujung pada hasil yang diinginkan, tetapi juga keputusan yang memberi kita pelajaran berharga. Kita perlu berani mengarungi kemungkinan kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Bayangkan seorang dokter yang harus memilih antara mengikuti prosedur yang sudah mapan atau mencoba metode baru yang risikonya lebih tinggi. Jika hanya terfokus pada ketakutan gagal, kita akan melewatkan kesempatan untuk inovasi yang mungkin mengubah cara kita memandang profesi. Dengan begitu, bukan hanya harapan yang harus kita kembangkan, tetapi juga keberanian untuk berhadapan dengan ketakutan secara langsung. Chapter 3, Teori Psikologi tentang Pengambilan Keputusan. Bicara soal pengambilan keputusan, ada teori psikologi yang disebut teori akomodasi. Dalam teori ini, proses pengambilan keputusan tidak hanya sopan berputar pada logika, tetapi juga melibatkan emosi yang kita rasakan. Ini menjelaskan kenapa kita merasa panik saat harus memilih. Emosi kuat yang mendasari keputusan seringkali membuat kita terjebak dalam siklus berpikir berlebih. Misalnya, kita mungkin merasa terjebak antara memilih pekerjaan yang stabil atau mengejar pasien yang berisiko. Saat emosi mulai bercampur, keputusan menjadi semakin kompleks. Menerima bahwa emosi adalah bagian dari proses ini membantu kita lebih menyadari bahwa keputusan tidak selalu harus didasarkan pada logika semata. Pelajari perasaan kamu, dan coba untuk memahami akar dari ketakutan itu.
Pertimbangkan bagaimana perasaan ini mendorong kita untuk bertindak. Misalnya, seorang pengusaha yang takut gagal mungkin terlalu menahan diri untuk berinvestasi dalam ide baru. Namun jika ia menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari risikonya, dia bisa lebih bijak dalam mengelola keputusan yang diambil dengan memadukan informasi dan emosinya. Chapter 4. Menghubungkan insight ke kehidupan sehari-hari. Setelah kita memahami bahwa ketakutan dan harapan berperan besar dalam pengambilan keputusan, saatnya untuk mulai menyusun strategi. Pertama, cobalah untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya kamu rasa khawatirkan. Apakah itu terkait dengan ekspektasi orang lain? Atau mungkin perasaan tidak percaya pada kemampuan diri sendiri? Kedua, tuliskan semua pilihan yang ada, dan lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Ini bisa membuat pilihan lebih jelas dan terukur. Ketiga, ingat bahwa tidak ada keputusan yang benar atau salah, yang paling penting adalah perjalanan yang kita lalui. Dengan memfokuskan perhatian pada langkah-langkah kecil, kita bisa mengubah perasaan panik menjadi penggerak untuk tumbuh. Jika kita mengambil contoh dari kehidupan sehari-hari, seperti seorang ibu yang ragu antara bekerja atau menjadi ibu rumah tangga, dia bisa menuliskan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Dari situ, dia bisa menemukan mana yang lebih sesuai dengan harapan dan kemampuannya. Dengan cara ini, proses memutuskan tidak terasa menakutkan, melainkan menjadi peluang untuk merenungkan apa yang benar-benar diinginkan. Chapter 5. Langkah awal menuju keputusan yang lebih baik. Sekarang saatnya praktik. Misalnya, jika kamu merasa terpaksa memilih antara dua pilihan penting, gunakan metode pros dan kontra. Bikin daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Cara ini bisa membantu kamu melihat fakta secara lebih objektif. Lalu, coba untuk diskusikan pilihanmu kepada orang yang kamu percaya. Kadang, berbagi pemikiran bisa membuka perspektif baru yang selama ini terlewatkan. Dan ingat, beri dirimu izin untuk membuat kesalahan. Keputusan yang diambil bukanlah titik akhir, tetapi langkah dalam proses belajar. Dengan cara ini, keputusan jadi terasa lebih ringan dan kamu bisa menemukan kebebasan dalam memilih dengan ketenangan pikiran. Misal, seorang pekerja yang dihadapkan pada tawaran pekerjaan baru yang gajinya lebih tinggi tetapi risikonya besar. Dengan mencatat semua aspek itu, dia tidak hanya memahami opsi-opsinya, tetapi juga membangun kepercayaan diri untuk bertindak. Selain itu, penting untuk menerima bahwa setiap langkah membuat kita lebih dekat ke tujuan, bukan menjauh darinya. Yuk, jangan ragu untuk berkunjung ke ruang tumbuh dan terus belajar bersama. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.